firman Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan dibimbing, akan dibawakan firman Tuhan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko, MA, Doctor of Ministry, PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang semuanya. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Handi. Dan sebelum kita masuk di dalam pelajaran firman ini, mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, petang hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan memberikan pada kami roh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati yang lembut untuk belajar dari firman. Pikiran yang jernih dan suci. Supaya kami boleh menangkap segala kehendak dan rencana Tuhan. Yang akan membuat pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala sidang, penginjil-penginjil, guru-guru Alkitab, dan pembantu-pembantu pendeta. Dan juga jemaat untuk boleh bertambah-tambah dan berbuah dengan lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba persembahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri akan memberikan kepada kami semuanya pengertian dari Roh Kudus-Mu. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, hambatan pada sinyal dan transmisi internet kami di daerah-daerah kami. Baik di daerah yang sulit dalam transmisi, Tuhan membantu kami dengan Roh Kudus-Mu supaya semuanya boleh tetap tersambung dengan baik. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan segera masuk di dalam Bible study ini. Dan kita mohon supaya Tuhan memberikan pada kita pengertian. Saudara, kita masuk pada subtema yang ke-6 pada petang hari ini. Dari 10 tekad rohani peraih sukses. Ya. Dan subtema yang ke-6 ini, saudara, penting sekali. Kita sudah melihat tanda-tanda zaman bahwa Tuhan sudah hampir datang. Ya apa tidak? Ya, Tuhan sudah hampir datang. Ya, saya mohon saudara mengatakan pada samping kalau ada teman, katakan, Tuhan sudah hampir datang. Ya, nah Tuhan sudah hampir datang. Jadi karena Dia mau datang, saudara perhatikan. Maka Dia Allah yang sangat berhikmat, Allah yang penuh dengan cinta. Itu sebab Dia memberi kepada kita percepatan waktu. Saudara, kita boleh bertekad untuk kita meraih sukses dalam bisnis, dalam pelayanan. Ya, anak-anak sekolah ataupun kuliah di dalam studi, kita boleh. Ya, tetapi harus ingat, satu rambu-rambu yang keras yang Tuhan peringatkan kepada kita, yaitu supaya kita nyadar percepatan waktu ini sudah memberitahu kepada kita betapa Tuhan tidak akan menunda kedatangannya. Nah, kalau saya dan saudara tidak siap, maka apa yang terjadi? Kita akan tertinggal. Ya saudara, sebulan ini saya berbicara di dalam firman yang saya khotbahkan seringkali mengenai soal pengangkatan orang kudus. Saudara, sudah tentu nama pengangkatan ini menunjukkan kepada saya dan Anda harus terangkat. Amin. Yang mau terangkat beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak terangkat, maka saudara akan mengalami sesuatu keberatan dan siksaan yang luar biasa. Ya, itu sebab Yesus berfirman, kalau aku tidak mempersingkat waktunya, maka banyak dari pilihanku akan gugur. Nah, tidak akan tahan. Gugur karena tergoda berbuat dosa, gugur karena tergoda menjadi pengikut setan, para satanik, ya. Dan juga gugur di dalam pilihan dari Tuhan tidak bisa dipakai. Dulu dipakai Tuhan, kemudian tidak bisa dipakai justru pada space, pada waktu yang Tuhan hampir datang, gak kepake. Bayangin, banyak orang yang belum dipakai oleh Tuhan, tahu waktunya ingin dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita justru gugur. Ya saudara, that's why we have to taking care and warn ourselves that the coming of God, the coming of Jesus Christ for the second time on earth, or precisely on the air,
He is coming over there, on the air, it is because He want to take us all together and bring up us for a glorious days with Him, while the earth will be judged by God through the Antichrist. Itu sebab kita harus tahu bahwa keadaan pada zaman akhir ini, saudara, ada dua kutub, ada dua puls yang penting sekali. Iblis di satu pihak yang tidak mau kalah karena waktunya dia ngerti banget, ya. Dan anak-anak Tuhan yang sayang sekali, kebanyakan tidak nyadar tentang waktu yang singkat. Itu sebab saya perlu masuk pada subtema yang ke-6 ini, percepatan waktu, ya, cinta Tuhan kepada pilihannya. Jadi kalau kita tidak dipercepat waktunya, ya saudara, Tuhan merasa aku kurang cinta sama kamu. Karena aku cinta sama kamu, hai para pilihanku, aku mempersingkat waktunya. Kalau anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, ya biasanya ujian itu berapa hari, ya SMA biasanya 5-6 hari, dipersingkat menjadi 3 hari. Wah, lebih senang, saudara. Lebih senang lagi kalau cuma 1 hari. Ya saudara, sehingga deg-degannya itu tidak panjang-panjang. Nah, begitu juga cinta Tuhan. Katakan, cinta Tuhan kepada saya membuat Tuhan mempersingkat waktu supaya saya tidak gugur. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Para kekasih, ini hal penting sekali. Itu sebab saya perlu menyampaikan pada Anda. Percepatan waktu itu identik dengan cinta Tuhan kepada para pilihannya. Konsep kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi secara nyata dan terlihat oleh semua orang. Kitab Wahyu bahkan mengatakan semua orang yang telah menolak dan mencaci maki Tuhan, mereka semua akan meraung, mereka akan menangis, mereka akan histeris. Saudara, kenapa? Karena ternyata Tuhan ada. Ternyata Yesus itu ada. Yang mereka caci maki, yang mereka sumpahin, yang mereka tidak mau percayain, ternyata ada. Dan mereka minta ampun, tetapi terlambat. Nah, ini saudara, ya. Itu sebab kalimat dan terlihat oleh semua orang itu penting sekali. Tuhan akan kasih lihat semua orang yang sudah mati dibangkitkan. Orang-orang ateistik, penyembah berhala, dan semua orang-orang tukang berzina, tukang pembunuh, tukang korupsi, semua dibangkitkan bersama dengan orang-orang kudus. Untuk supaya mata mereka, kalau mereka buta, matanya akan dicelikkan. Kalau mereka biji matanya copot, mereka akan dikasih biji mata oleh Tuhan untuk bisa melihat ke angkasa. Ya, ternyata Yesus benar ada. Dan mereka meraung. Tetapi terlambat, saudara. Itu sebab kalimat dan terlihat oleh semua orang. Ini Tuhan ingin show off. Dan Tuhan akan kasih demonstrasi. Kamu waktu-waktu yang lalu, kamu menghina aku, kamu menolak aku, kamu menyiksa gerejaku, hamba-hambaku, kamu membunuh orang-orang, nabi-nabi, rasul-rasul, dan pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Sekarang aku akan menghukum kamu. Kamu harus lihat siapa aku. Saudara, ini maksud Tuhan. Ya, jadi konsep kedatangan Kristus adalah akan dilihat oleh semua orang yang hidup dan orang yang mati. Ini penting sekali. Kedua, kedatangannya akan penuh kemuliaan dan kuasa. Saudara, itu sebab kenapa gembala sidang saudara selalu menekankan supaya saudara sebagai domba itu harus setia dan konsisten dan konsekuen, saudara, dan responsif kepada firman dan ajakan firman melalui gembala-gembala sidang saudara. Karena kedatangannya itu nanti penuh kemuliaan. Bagi siapa? Bagi kita orang. Akan ada kemuliaan dan kuasa. Tadi bagian yang pertama, bagi mereka-mereka yang menolak, mereka-mereka yang tidak sudi mengenal Tuhan, sangat menghina. Bahkan pengikut-pengikut Kristus disiksa oleh mereka.
Nah, mereka-mereka ini akan dibangkitkan kalau sudah mati. Dan yang masih hidup juga semua akan terbelalak. Dan semua akan pucat pasi. Dan mereka tidak akan bisa apa-apa. Mereka speechless. Karena mereka melihat bahwa Yesus benar-benar ada. Juru selamat orang Kristen benar-benar ada. Yang percaya demikian, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebab para kekasih, dua dimensi daripada kedatangan Kristus ini harus kita pahami. Karena dia sangat mencintai kita. Maka dia ingin supaya kita waktunya dipercepat. Ya, harus senang saudara ya. Karena kita nggak lama-lama di bumi. Kita tidak lama-lama harus berjuang. Ya, karena Tuhan mempercepat semuanya. Nah saudara, saya akan menunjukkan satu video. Dunia berputar semakin cepat. Dan itu atas perintah Tuhan loh saudara. Ya. Lalu apa akibat bagi manusia di bumi kalau dunia berputar begitu cepat? Lebih cepat. Nah ini kita akan lihat. Selamat pagi, maaf telah mengganggu acara Anda. Para ilmuwan baru saja mengetahui bahwa rotasi bumi meningkat dengan kecepatan tidak biasa. Sekelompok ahli percaya bahwa rotasi bumi meningkat setiap detiknya, dan mereka belum tahu sebabnya. Meskipun bumi berputar lebih cepat 1,6 km per jam, hari akan semakin pendek sekitar 1,5 menit. Itu tidak akan begitu terasa dan kamu bisa melanjutkan aktivitas tanpa menyadarinya. Tapi karena bumi berputar lebih cepat, tubuh kita yang terbiasa dengan 24 jam sehari akan kesulitan mencoba membiasakan diri. Buat kita yang tinggal di Khatulistiwa, artinya rotasi bumi lebih cepat daripada di kutub utara dan selatan. Area di dekat Khatulistiwa butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan rotasi penuh dari titik awal. Hujan akan terjadi lebih sering dari biasanya. Rotasi bumi membuat cuaca konsisten dan seimbang. Jadi hal abnormal tidak terjadi. Tapi karena bumi bergerak cepat sekali, cuaca jadi tidak konsisten. Tapi kalau bumi semakin cepat dan bergerak pada kecepatan 45 meter per detik, hari akan berkurang menjadi 20. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ya, karena dia berbicara terlalu cepat ya. Seperti bumi berputar lebih cepat. Nah, jadi saudara, menurut para ahli, akhir-akhir ini tanpa diketahui sebabnya, semua ahli geologi dan aerodinamis dan aerospace semuanya heran. Ahli fisika semuanya, ahli cuaca dengan peralatan yang sangat canggih, semua harus menyesuaikan dan men-style kembali, men-setting kembali alat-alat mereka. Kenapa? Karena tanpa diketahui sebabnya, perputaran rotasi bumi pada porosnya, kita tahu bahwa bumi itu berevolusi terhadap matahari. Jadi bumi mengitari matahari, ya saudara. Tetapi bumi sendiri muter, namanya berotasi dengan sudut sekitar 7,1 derajat. Nah, dengan demikian bumi ini semakin cepat. Kalau bumi semakin cepat, saudara, maka ini mempunyai dampak dan akibat. Nanti setelah ini video ini akan menunjukkan apa akibatnya. Ya, akibatnya adalah bencana-bencana dan pengaturan hidup manusia, termasuk biological clock kita atau jam biologis kita akan sangat terpengaruh. Waktu 1 hari 24 jam menjadi semakin kurang. Ya saudara, dan juga orang perlu mengubah jam. Nanti akan tiba waktunya jam itu angka 12 akan menjadi angka 10. Dan banyak hal akan terjadi. Itu sebab saudara kedatangan Tuhan mempercepat dengan dipercepat semuanya rotasi bumi terhadap porosnya. Ya saudara, dan saya yakin juga revolusi bumi terhadap matahari akan dipercepat juga dan akibatnya itu fatal. Mari kita lanjutkan. Cepat sekali, cuaca jadi tidak konsisten. Tapi kalau bumi semakin cepat dan bergerak pada kecepatan 45 meter per detik, hari akan berkurang menjadi 22 jam. Semua bisnis di dunia memiliki jadwal 24 jam sehari. Jadi mengurangi 2 jam bisa berdampak besar pada ekonomi dunia. Tinggal 22 jam. Kalender harus diubah dan disesuaikan dengan waktu baru. Desain jam akan berubah, tengah malam akan diganti dengan pukul 10 malam. Setiap minggu jam akan semakin singkat, jadi nggak ada cara yang pas untuk mengetahui waktu kecuali dengan matahari terbenam dan terbit.
Cuaca akan terus memburuk, hujan seperti tak akan pernah berhenti. Hewan yang mengandalkan pola cuaca akan sulit beraktivitas, dan migrasi besar-besaran akan terjadi di hampir semua spesies hewan. Kalau bumi semakin cepat setiap hari, maka menimbang badan di Arktik akan membuatmu berbobot 81 kilo. Tapi di khatulistiwa, berat badanmu mungkin 80 kilo. Itu karena gaya tambahan yang melawan gravitasi di area itu. Dengan rotasi bumi yang lebih cepat, semua maskapai penerbangan di seluruh dunia berhenti karena sistem radar menjadi berantakan dan cuaca terlalu berbahaya untuk terbang. Semua orang harus bepergian menggunakan mobil. Satelit diposisikan sedemikian rupa karena satelit nggak boleh berpindah tempat supaya bisa mengabulkan sinyal ke kita. Karena peristiwa yang sedang terjadi ini, sinyal Wi-Fi dan TV nggak bisa merambat. Komunikasi di seluruh dunia menjadi pendek dan lambat. Pada akhirnya, komunikasi akan terputus. Kapal akan berhenti beroperasi dan perdagangan global akan kolaps, menambah kerusakan pada ekonomi dunia yang sudah jatuh. Dan saat bumi berputar semakin cepat, keraknya akan kehilangan daya tahan, sehingga gempa akan lebih sering terjadi dan lebih kuat. Gunung berapi akan meletus meskipun ada di bawah air, dan akan berlangsung cukup lama seperti itu. Banyak bencana alam besar seperti gempa, tsunami, gunung berapi, dan bahkan lapisan es yang mencair mempercepat gerak bumi sebesar 1 milidetik. Jadi, dengan terus bertambahnya kecepatan bumi, bencana alam ini akan membuat bumi semakin cepat. Meskipun hanya sebesar milidetik, dampak besar sudah bisa kita rasakan. Ya, saudara, apa yang kita lihat dan kita tonton ini, saudara, mengagetkan sekali. Saya kaget sekali, saudara, bahwa dampaknya itu. Jadi ketika Tuhan mempercepat waktunya, saudara, maka semua akan sesuai dan tunduk pada kehendak Tuhan. Ya, kita harus tahu, termasuk diri kita. Saya yakin apa yang kita lihat ini, tadi pada segmen kedua dan ketiga dari video ini, tidak sampai 3 menit ya, tapi karena dia bicara cepat, nah, saya akan mengulanginya. Jadi apa akibat yang ditimbulkan? Akibat yang ditimbulkan adalah satu, perubahan pada chemistry, hormonal dari tubuh manusia. Ya, saudara. Dan kemudian yang kedua, pada jam. Ya, jam yang paling akurat di dunia adalah di Greenwich, di Inggris. Itu sebab kita selalu mengatakan GMT, Greenwich Mean Time. Jadi waktu Greenwich, sebuah desa kecil di UK, di Inggris, di sana ada jam atom yang sangat akurat, saudara. Nah, itu terpaksa nanti harus dirubah. Bahkan entah pada tahun berapa nanti, saudara, menurut video yang sangat ilmiah ini, bisa berkurang 2 jam. Dari 24 jam menjadi 22 jam. Sehingga tengah malam bukan jam 12, tetapi jam 10. Pada arloji kita, pada lonceng kita, pada jam-jam yang ada di tembok, saudara, maka akan berubah karena akan berkurang 2 jam. Dan itu akibatnya fatal sekali. Ya, saudara, satelit-satelit padahal harus tetap stasioner. Stasioner itu berarti dia harus tetap di posisi itu, di koordinat itu, di lintang tersebut untuk bisa memantau dengan baik. Jadi harus ada koreksi daripada posisi daripada semua satelit. Kita tidak tahu ada berapa jumlah sesungguhnya, itu satu misteri. Karena satu negara bisa mengirim sampai 50-75 satelit di outer space, di luar angkasa. Ya, saudara. Nah, sehingga akan terjadi antar negara, bisa terjadi gontok-gontokan. Karena ingin mendapatkan posisi satelit yang terbaik untuk negaranya. Untuk apa? Untuk memantau kalau ada pergerakan musuh yang akan datang ke negaranya. Semua negara punya satelit, maksudnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan rakyatnya dan negaranya. Semua kacau, saudara. Ya, itu sebab kita harus menantikan saat pengangkatan. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kalau kita diangkat oleh Tuhan, sudah no problem. Ya, sudah no problem. Sementara di bawah ini terjadi gonjang-ganjing seperti yang kita lihat tadi, ya saudara, itu harus terjadi memang. Ya, tetapi Anda dan saya, kita yang taat pada firman, kita yang mengutamakan pelayanan kita,
ketulusan, kekudusan, kelurusan, kejujuran, kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan ketika seluruh dunia nggak karu-karuan. Saudara, nggak ada yang bisa memimpin, nggak ada yang bisa mengatur. Saudara, semua kaidah dasar dari hipotesa menjadi hukum, dari hipotesa menjadi sesuatu yang hukum di dalam scientific, itu membutuhkan ratusan kali pertemuan antar negara dan seluruh negara untuk hanya menentukan nama satu satuan N itu. Ya, kilogram itu apa, satu atmosfer itu apa, ya, 1 Newton meter itu apa, itu seluruh dunia sudah rebukan semua. Nah, itu akan berubah semua, saudara. Saya tidak tahu betapa kacau balonnya nanti. Negara hanya karena hal kecil saja mempertahankan pendapatnya sehingga bisa perang dengan negara yang tidak setuju dengan dia. Di dalam menentukan parameter dan paradigma baru. Akibat waktunya dipercepat oleh Tuhan. Itu sebab para kekasih, mari saya ingin mengajak semua saudara untuk kita ini tidak santai-santai. Ayo bekerja dengan lebih serius. Saya tidak mengatakan kita harus kerja lebih keras, tetapi harus lebih pintar dan lebih serius. Semua sekarang itu lebih mudah, saudara, apalagi dengan munculnya AI. Ya saudara, semua orang, semua bidang mengakui bahwa mereka akan enteng. Hidup mereka, cari uang mereka akan enteng. Dulu orang membuat program untuk iklan, itu puluhan miliar yang ditayangkan di televisi. Saudara, orang harus membayar, belum lagi orang membayar pada televisinya. Untuk setiap 3 menit mereka harus membayar 15 miliar. Saudara bisa bayangkan ya, orang punya televisi ini sugihnya kayak apa. Sekarang sudah berubah. Orang-orang yang kerjanya membuat iklan, membuat program, wah, mereka semua ditinggalkan oleh pelanggan mereka. Karena sekretaris dari pelanggan mereka sudah bisa bikin sendiri. Ya saudara, ini satu contoh saja. Penghematan luar biasa terjadi. Uang bisa dihemat. Orang menjadi cepat lebih kaya. Saudara, akhir zaman ini. Karena orang lebih cepat kaya, orang lebih cepat menghamburkan uang untuk berbuat dosa dalam kesenangan duniawi. Ini mata rantai yang merupakan rantai setan membelunggu setiap manusia yang hidup di bumi. Itu sebab, saudara, kita harus menantikan pengangkatan orang kudus. Kenapa? Karena waktu ini, berputarnya waktu ini semakin cepat. Dan kita tidak merasa, karena kita tidak dilingkungi dengan instrumentasi BMKG. Kalau kita ada di laboratorium BMKG, kita baru terasa ada perbedaan waktu. Dan perlu di set up kembali. Big Ben, lonceng yang terkenal di London, Inggris, harus di set kembali. Semua lonceng-lonceng yang menjadi sesuatu kebanggaan suatu negara harus di set kembali. Saudara, dan itu menyebabkan begitu banyak kerugian terjadi. Uang lebih banyak, lebih mudah didapat. Tetapi pengeluaran juga semakin luar biasa. Sehingga akibatnya tetap orang akan mengalami penderitaan di dalam hidup mereka. Dan tetap tidak bisa mengandalkan pada uang belaka. Itu sebab, saudara, pelajaran ini penting sekali. Ya, kedatangan Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Kristus akan ada tanda-tanda. Pertama, Matius 24 ayat 14. Ya, pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Mari kita akan baca dari tempat kita masing-masing ya, saudara. Tetap mute. Matius 24 ayat 14. 1, 2. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Nah, tanda pertama adalah Injil, firman, akan disebarkan ke seluruh dunia. Saya yakin sekarang ini sedang berlangsung prosesnya. Orang agama A, orang agama B, atau orang agama X, orang tidak beragama pun bisa diam-diam mendengarkan melalui gadget dan handphone mereka pemberitaan firman oleh pendeta atau oleh penginjil dari negara mana, bahasa apa, mereka bisa diam-diam mendengarkan. Kalau itu bahasa asing, gadget mereka sudah ada penterjemah otomatis. Dan mereka tinggal mencari, oh ini bahasa apa? Ini adalah bahasa Mali, bahasa Perancis. Aku mau diterjemahkan di bahasa. Ini khotbah bahasa Perancis, aku akan terima dalam bahasa Indonesia. Gak ada susahnya zaman sekarang. Kita tidak usah pakai penterjemah, saudara. Kita dari gadget kita bisa mendengar suara dengan bahasa kita sendiri. Dia mau khotbah dengan bahasa apapun, dengan bahasa Mandarin yang sulit, kita terimanya bahasa Indonesia. Heran ya? Ini pekerjaan AI, saudara. Jadi, saya boleh simpulkan, di seluruh dunia, pemberitaan Injil ini sudah meluas. Cuma kita tidak tahu sudah 100% atau baru 90% atau baru 80%. Tetapi yang jelas sudah meluas. Tinggal tunggu sampai 100% wilayah-wilayah di seluruh dunia mendengar firman, baru Tuhan datang. We know that the spreading of the gospel all over the world, all over the globe, is just so simple and so easy and so speedy. Immediately, everyone around this globe can hear in their own language the preaching of a pastor or of an evangelist clearly in their own language. It is because the AI working so smart and so immediately, in a twinkling of an eye, you can get all the translation, the transcript even. Ini sebabnya kenapa Tuhan membuat Injil diberitakan di seluruh dunia itu menjadi tanda kedatangan. Tuhan tentu sudah tahu sebelum kita mengenal tentang komputer, sebelum kita mengenal tentang metrik, sebelum kita mengenal tentang coding, pelajaran komputer, Tuhan sudah tahu bahwa kalau aku menetapkan waktunya dipersingkat, itu bisa terjadi karena nanti pada saat itu teknologinya akan muncul. Aku akan memberi hikmat pada manusia yang aku pilih, yang aku pakai untuk menciptakan coding dan hukum dan semua instrumen AI, dan nanti yang akan muncul lebih canggih daripada AI. Saudara, saya beritahu kepada saudara, Tuhan Allah kita Allah yang sempurna. Apa yang menjadi kehendaknya Dia dukung dengan potensi bagi manusia. Jadi kalau kita tahu bahwa untuk tanda zaman saja, Tuhan menetapkan tanda pertama adalah Injil harus tersebar, harus diberitakan di seluruh dunia, maka saudara harus yakin, aku yang punya Injil, aku yang saben minggu, seminggu bisa 2-3 kali mendengar khotbah, sehari bisa 2-3 kali membaca Alkitab sendiri. Kenapa aku tidak total kepada Tuhan? Apakah tunggu aku terbaring di rumah sakit, tergeletak di tempat tidurku di rumah, dan tidak berdaya apa-apa? Siapa mau kondisi semacam itu? Tidak ada yang mau. Bukan cuma saya, tapi semua saudara tidak mau. Itu sebab kita harus tahu kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dengan asumsi, dengan perkiraan kita bahwa hampir seluruh dunia saat saya berkhotbah ini sudah mendengar firman. Cuma kita tidak tahu prosentasinya secara exactly. Kita tidak tahu, ya, tetapi itu pasti sudah luar biasa.
kedua, kemurtatan dan munculnya antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama ya. 1, 2. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Amin. Manusia durhaka adalah antikristus. Itu julukan dari antikristus adalah manusia durhaka. Jadi tanda kedua adalah kemurtatan dan munculnya antikristus. Saudara, ini sangat real. Ya, itu sebab jangan sampai saya disesatkan, saudara disesatkan. Banyak penginjil-penginjil dan misionaris sekarang ini ya, dari luar negeri, saya tidak usah sebutkan yang paling banyak dari mana, datang ke Indonesia dengan pengajaran sesat. Tetapi jelas dengan iming-iming duit. Pasti. Iming-iming beasiswa. Belajar di negaranya. Nanti ini akan didrill menjadi seorang lulusan sarjana teologi yang sesat. Dan dikirim kembali ke Indonesia. Saudara, perhatikan. Ini kita harus tahu. Ini sudah terjadi puluhan tahun yang lampau. Sampai detik ini dan entah sampai kapan. Iblis dan nabi palsunya, rasul palsunya, bahkan Kristus palsunya sudah membuat satu strategi yang sangat-sangat pintar. Untuk apa? Untuk menghancurkan kekristenan di semua negara di dunia. Itu sebab kita harus tahu. Waktunya Tuhan melihat aku akan mempersingkat waktunya. Kalau enggak, pilihanku enggak ada yang kuat. Orang-orang yang aku pilih, yang aku pakai, pasti berguguran jatuh. Ya, itu sebab kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Beri tepuk tangan buat dia. Saudara, hal yang ketiga. Siksaan dan kesukaran antikristus. Siksaan dan kesukaran besar yang ditimbulkan dan yang diinisiasi dan yang dipimpin oleh antikristus, yaitu musuhnya Kristus. Matius 24 ayat 21 dan 22 kita akan baca. 1, 2. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Wah, ini yang mengerikan adalah kalimat terakhir ya. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Kehebatan, kengerian, kesadisannya. Saudara, itu sebab Tuhan mempersingkat waktu. Amin. Jadi kita harus bersyukur dalam tempo yang singkat, saya pastikan diri saya. Dalam tempo yang singkat, pastikan diri saudara. Harus setia, rajin, kerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Kalau kita adalah para full timer. Dan semua saudara, orang-orang yang berbisnis, yang cari uang, yang kerja sebagai profesional, sebagai pegawai. Saudara, saudara harus lebih total kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara juga harus tahu Tuhan mencintai saudara. Itu sebab saudara jangan sampai dicintai oleh Tuhan, tapi saudara tidak mau dicintai. Dengan cara gimana? Dengan cara tidak dengar-dengaran suara pengajaran firman. Ya, ini penting sekali. Hari ini saya men-share, saya memposting ajakan seluruh jemaat Kristus Penebus untuk ikut di dalam Bible Study melalui Zoom ini. Karena saya tahu apa yang akan saya sampaikan malam ini sangat gawat dan ini sangat darurat. Ya, itu sebab kita harus tahu dengan persis. Semua saya juga harapkan para gembala, untuk para pimpinan gereja,
untuk juga menyiapkan jemaatnya. Ya, saudara, dan jikalau bisa dan boleh, tolong digabungkan pada setiap kali Zoom meeting kita, Bible Study Sinode GKG kita, karena ini penting sekali. Ya, Tuhan memberkati saudara. Saudara, pada 2 minggu yang lalu, pada menit-menit terakhir saya menyampaikan firman, kita sampai pada slide ini. Saya ingin mengingatkan kembali, ya. Jadi pentingnya pendidikan rohani yang menghasilkan karakter tinggi. Saudara, bayangin dengan karakter kita orang sekarang, ya. By our origin characters, do you think that we can go and enter heaven by and with our own origin character? Your answer is the same with mine. No. It is impossible for us to enter the heavenly kingdom of God with our original character. We have to be changed. As soon as possible, we realize this. We cannot linger. We cannot postpone. We just acting as soon as possible so that we are changed by the Holy Spirit and by the words of God immediately, as soon as possible. Saudara, itu sebab betapa pentingnya pendidikan rohani yang menghasilkan karakter tinggi. Maksudnya karakter Kristus. Dengan karakter saya nggak bisa masuk surga. Mungkin karena saya tidak diperhalus, tidak disempurnakan karakter saya, maka kalau malam ini saya mati, mungkin saya tidak masuk surga. Saudara, Anda harus, untuk apa? Untuk kita dirubah, untuk kita mendapat pendidikan rohani. Katakan, pendidikan rohani. Selain saya setia ke gereja, saya harus memiliki pendidikan rohani yang akan menghasilkan karakter tinggi, yaitu sifat Kristus, membuat saya layak masuk ke sorga. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, ini penting sekali, ya. Coba, kenapa saya pampangkan mengenai soal otak di dalam tengkorak manusia? Saudara, walau tak pendidikan tinggi, tapi wajib berkarakter tinggi. Walau tidak berpendidikan tinggi, wajib berkarakter tinggi. Ya, saya mohon supaya saudara bisa nangkep ini maksud kalimat ini. Ya, kita tidak perlu belajar banyak mungkin karena usia sudah tua, atau karena tidak ada biaya, ya saudara, atau tidak ada waktu juga karena kita pakai untuk mencari uang dan lain sebagainya. Saudara, no problem. Kalau saudara tidak bisa, kalau saya tidak bisa mencapai pendidikan tinggi karena kita kesulitan, maka kita harus ambil yang kedua ini, karakter tinggi. Kalau yang kedua ini kita tidak pakai biaya, kita tidak pakai waktu, kita tidak pakai energi, kita bisa. Kenapa kok kita bisa, saya katakan? Karena Tuhan Roh Kudus membantu kita. Katakan, karena Roh Kudus membantu saya. Ulangi ya, belum semua. Karena Roh Kudus membantu saya. Dalam segala kelemahan saya. Sehingga saya pasti bisa. Pasti bisa. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, inilah kebanggaan anak-anak Tuhan. Walaupun kita tidak bisa mengikuti pendidikan formal, akademis, no problem. Tetapi kita bisa mendapat pendidikan rohani. Karena pendidikan akademis tidak bisa memberi kepada kita karakter Kristus. Gak bisa.
Bahkan orang semakin pintar, semakin smart otaknya, semakin brilian dia punya intelijensia, semakin mudah berbuat dosa. Contoh, dia semakin mudah untuk membuat lika-liku korupsi. Lihat saja pada jajaran pimpinan negara kita, pimpinan daerah kita. Berapa banyak yang ditangkap oleh KPK. Saudara, mereka itu profesor doktor. Mereka itu doktor-doktor. Gak sembarangan orang, saudara. Gelarnya banyak. Tetapi dengan makin banyaknya gelar, mereka semakin tahu. Hukum, kalau mereka di bidang hukum, mereka semakin tahu. Semua hukum di dunia pasti ada celahnya. Saudara tahu betapa pintarnya Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, karena dia mengangkat orang-orang yang jenius-jenius di bidang masing-masing. Bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, pertahanan. Ya saudara, dia semua itu profesor doktor semua. Saya kasih tahu. Itu sebab dia mendapatkan nasihat dan jalan untuk mengangkat bangsa Amerika. Karena dalam mereka punya konstitusi, satu konstitusi adalah hukum tertinggi dari suatu negara. Kalau kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian ada hukum-hukum. Hukum-hukum ini mempunyai jungto dan turunan. Nah, ini para ahli sekitarnya memberi masukan pada presiden supaya Presiden Trump ini membuat satu kebijakan. Dan saudara, kita menyaksikan, kita mendengar ya dari media bahwa kebijaksanaan yang saben kali dia ucapkan mencengangkan. So stunning, so surprising. This is the Donald Trump, the US president. Why? It is because so many intelligence around him. And these people giving him every day, every morning, every noon, every evening, all the input how to make a new decision, a new wisdom, a new regulation. Semua negara juga hukum-hukumnya ada celah. Celah inilah yang dimasuki oleh orang-orang sekitar Trump sehingga Trump bisa membuat peraturan-peraturan yang aneh, mengagetkan. Tetapi yang belum ada hukumnya. Nah ini sudah. Karena kalau sudah ada hukumnya, sudah dipakai presiden-presiden sebelumnya. Itu sebab orang semakin pintar, dia semakin smart di dalam korupsi dan juga di dalam membuat sesuatu kebijakan. Saya tidak katakan Presiden Donald Trump korupsi, tidak. Sama sekali dia tidak lakukan. Tetapi dia begitu pintar bersama orangnya membuat kebijakan untuk apa? Nah ini dia. Untuk mengakali Indonesia. Ya, untuk mengakali negara-negara yang lain. Pintar banget dia, ya. Nah, sehingga dan dia mempunyai sesuatu kekuatan hukum. Ya, mungkin di negaramu ini tidak layak atau tidak lumrah. Di negara kami ini kami boleh melakukan. Dan di dalam negeri orang nggak bisa apa-apa juga. Ya saudara, karena dia bertindak dengan kekuatan hukum A, kekuatan hukum B. Nggak ada hukumnya. Tuh, pinter kan? Orang di sini, di Indonesia, tidak ada hukumnya dipakai untuk korupsi. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, jangan hanya secara akademis saudara dan saya ini mempunyai level yang bagus, ngerti ilmu, tetapi kita secara hidup rohani, secara spiritual, kita harus punya karakter yang tinggi. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini berarti tidak ada rentang usia. Apakah tua nggak bisa, terlalu muda nggak bisa, nggak ada. Tua muda
pasti bisa punya karakter Kristus. Ya, semua katakan, saya pasti bisa. Ayo, lihat tangannya saya. Saya pasti bisa. Berkarakter tinggi. Karakter Kristus. Demi nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Luar biasa. Kalau saya mati dengan karakter tinggi, wow. Mulia banget saya. Ya. Saya yakin Pastor Shani juga, walaupun dia meninggal di dalam keadaan sakit, tapi dia punya karakter Kristus yang tinggi. Dia meninggal dalam kemuliaan. Tanpa upacara. Tanpa disemayamkan 1, 2, 3 hari lebih dulu. Tanpa semuanya. Tapi dia mendapat kemuliaan dari Tuhan. Saya ingin supaya kita semua memiliki karakter yang tinggi. Hari kematian kita, kata Alkitab, lebih penting dan lebih mulia daripada hari kelahiran. Daripada berpesta. Daripada bersenang-senang. Daripada satu wisuda atau graduation. Hari kematian kita adalah hari yang paling besar. Dan itulah yang kita harus persiapkan mulai saat ini. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang kekasih, 2 Korintus 10 ayat yang kelima, ya saudara, itu penting sekali. Mari kita akan baca, ya. Tolong seorang saudara membacakan buat kita. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sukardi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi ayat ini secara eksplisit, secara jelas dan nyata, ada kubu-kubu yang dibangun untuk menentang Allah. Nah, inilah yang sudah ada dari sejak zaman kitab Kejadian. Yaitu apa? Keturunan Nuh yang membangun menara Babel. Untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi nggak heran kalau dengan bergulirnya waktu sekian ribu tahun ini terjadi dalam tingkatan yang lebih canggih dan lebih terhormat perlawanan kepada Allah. Itu sebab apa yang dianjurkan dalam ayat yang kelima ini. Pada kalimat kedua, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah inilah, saudara, apapun yang mereka bikin, begitu bombastis, begitu luar biasa, surprisingly, saudara, itu semua akan kalah ketika saya menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Ketika saudara menaklukkan pikiran saudara kepada Kristus, semua yang hebat, semua yang menggoncang dunia, saudara, di dalam ketidakbenaran, saudara kalahkan. Saya dan Anda, kita hanya diam aja. Tetapi karena kita menaklukkan bukan menundukkan ya saudara, menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, maka kita diberi kemenangan. Apa sebab? Karena dalilnya adalah, aksiomanya adalah, ya, aksiomanya adalah kalau orang menundukkan pikirannya, menaklukkan pikirannya kepada Kristus, maka Kristus akan ada dalam hidup dia. Ya, maka karakter yang tinggi ada pada dia. Apa yang terjadi pada dia? Dia adalah seorang yang akan terus-menerus dipilih dan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada orang yang dipilih tidak dipakai. Dan tidak ada orang yang dipilih dan dipakai tidak diberkati. Tidak ada. Saya ulangi. Tidak ada orang yang
dipakai oleh Tuhan kalau dia tidak dipilih oleh Tuhan. Jadi orang harus dipilih dulu. Gimana saya ini berjuang sekian lama supaya saya kepilih. Itu loh saudara. Kalau kita tanpa perjuangan, ya jadi orang Kristen biasa aja deh aku. Asal datang ke gereja, ya store muka kepada pendetanya. Atau pada asyir yang ada di depan. Ya nanti keluar setelah kasih korban. Atau kembalikan persepuluhan. Keluar lagi. Baik sebelum masuk gereja. Dan setelah keluar gereja sama saja. Ya, atau sasa. Dan sami mawon. Atau miwon. Nah ini ya, dua-duanya ini bumbu masak. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara sadar. Sekaranglah waktunya. Semua katakan bersama saya dengan suara yang nyaring. Sekaranglah waktunya. Supaya saya menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Supaya saya menerima karakter tinggi dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab berbicara di depan saudara-saudara, warga dan anggota Sinode GKG, saya mengharap kalau saudara adalah jemaat, tundukkan dirimu kepada gembalamu. Ya, saudara itu penting karena itu saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya, demikian juga semua hamba-hamba Tuhan dari evangelis, pendeta pembantu, pendeta muda PDM, dan PDT, pendeta apa? Tua. Ya. Jadi dari pendeta muda, pendeta tua, mungkin kalau nanti sudah ada yang umur 90-100 tahun, namanya PDTS. Apa? Pendeta tua sekali. Jadi saya mohon supaya kita semua tunduk pada peraturan. Ya, itu sebab kalau pimpinan kita, ketua sinode bersama BPH, Badan Pengurus Harian, membuat satu regulasi atau peraturan, kita semua harus tunduk. Ya, harus nurut. Karena kalau tidak, pasti hasilnya ketara nanti. Waktu yang lalu sudah digedegungkan oleh setiap kali oleh Bapak host kita, Bapak Pendeta Handi, atas nama Ketua Sinode, Ibu Pendeta Dr. Sarah Vivi, supaya semua anggota pekerja yang sudah ditabiskan di dalam Sinode GKG untuk ikut di dalam pelajaran Alkitab, dalam Bible Study Sinode. Saudara, tetapi terbukti beberapa orang pembandel. Akhirannya apa? Saudara tahu? Akhirannya apa? Mereka harus mencelat dari kita. Mereka harus pergi dari kita. Apa sebab? Karena nggak bisa sejalan dengan kita. Jadi kalau masih ada di sini, pendeta muda, pembantu pendeta, evangelis yang nggak bisa nurut kepada pimpinan sinode, ketua sinode kita, dan sekretarisnya, maka dia pasti akan keluar dari sini. Pasti saya bilang. Kalau sudah ditentukan semua anggota sinode GKG yang sudah ditabiskan harus ikut di dalam Bible study dan dia keras kepala dan keras hati, tunggu saatnya dia pasti keluar. Kenapa? Itu sudah dalil, aksioma dari Tuhan. Ya saudara, ini penting sekali. Karena orang yang tidak bisa menaklukkan pikirannya kepada Kristus, gak mungkin bisa bertahan di dalam lingkungan Kristus yang kudus dan benar. Amin? Gak mungkin bisa. Karena lingkungan dia terlalu liar. Lingkungan dia terlalu liar. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Demi keselamatan jiwa saudara, keluarga saudara, jemaat saudara, seorang pelayan Tuhan, dia harus mempunyai totalitas.
Untuk berapa lama? Sebentar. Karena waktunya dipersingkat sama Tuhan. Masa saya menunggu sampai umur berapa? Enggak lah. Tidak, saya enggak akan menunggu sampai umur berapa. Ya. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara nyadar. Katakan, saya harus nyadar. Menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Supaya saya awet dipakai Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, ini penting sekali. Ya, itu sebab saya ingin tutup pelajaran ini dengan menaklukkan diri kita. Pikiran kita yang sering tidak beres, seringkali mau nyeleweng, seringkali mau korupsi, seringkali mau bohong, seringkali mau menjadi pengkhianat, seringkali mau menjatuhkan orang, seringkali kriminal, seringkali kita juga kadang-kadang gak terima sama Tuhan, kita marah dan kita manggal sama Tuhan. Saudara, itu semua terlalu banyak. Kuncinya cuma satu saja, taklukkan dirimu, pikiran kepada Kristus. Hilang, semua akan hilang. Ambiar semuanya hilang. Itu sebab, ya saudara, kita harus minta Allah Roh Kudus selalu menaungi kita, menjaga kita sebagai biji matanya. Saudara, doa saudara yang sungguh-sungguh pribadi dan prive dengan Tuhan akan membuat Tuhan jatuh hati kepada saudara. Saya percaya, tanpa jatuh hati Tuhan, doa kita semua nggak ada yang dikabulkan. Percuma air mata, dia tidak jatuh hati karena melihat air mata saudara. Tidak. Dia bukan Allah yang hatinya ciut, yang hatinya sangat stingy. Tidak. Dia Allah yang sangat kuat dan perkasa. Masa dia jatuh karena melihat air mata saya, air mata saudara? Yang benar aja. Itu kan perasaan kita orang. Dia jatuh hati karena melihat perjalanan hidup kita. Dia jatuh hati karena melihat siapa kita. Kita punya integritas di hadapan Tuhan, apa tidak? Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Hidup tinggal singkat. Berdasarkan pelajaran malam hari ini, Tuhan mempersingkat waktunya. Kita harus menyiapkan semua. Dan kita harus selamat. Isi rumah tangga kita. Dan kita harus sampai masuk dalam kerajaan Allah. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan datang pada Tuhan Yesus. Dear Heavenly Father, I just told all the truthness of your words, all the rules and the commandment of you that you have already given to us, not only at this evening, but also before, while we are attending and we are worshiping you in our church. We have received it from you. But we so many times neglected for everything that you want us to do. And we resist all the promise of the Holy Spirit in our heart and our mind. That's why we come to you regretful, and we ask you to give to us a good repentance. Ya Bapa yang baik, kami datang di hadapan hadirat-Mu, karena betapa kami seringkali mengecewakan hati-Mu dengan kami menolak desakan Roh Kudus. Kami menolak hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang penuh kerendahan hati, hidup yang total kepada Tuhan. Seringkali kami menghindar dan kami bahkan menolak itu. Tetapi sekarang kami sadar bahwa waktunya sudah singkat. Kami tidak bisa lagi bermain-main, dan kami tidak bisa lagi untuk mengelabui diri kami sendiri, ya Tuhan. Kami mohon ampun atas semua itu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan yang ekstra, supaya kami boleh menjalani sisa hidup yang singkat ini. Supaya kami boleh tiba di dalam kerajaan-Mu, di dalam keadaan yang layak seperti Kau inginkan. Oleh sebab itu, tolong tumpangkan tangan-Mu di atas kepala kami. Dan juga
Sehingga jika sebentar kami akan mengoles dahi kami dengan minyak urapan, hamba mohon supaya Roh Kudus betul-betul mengurapi kami, menjadikan kami baru sama sekali, dan bukan hanya memoles kami, karena itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan manusia. Kami minta Roh Kudus yang bekerja mengganti semua unsur, faktor, segi, dan segala keadaan paradigma pribadi kami yang tidak baik, yang sering kali kami tidak bisa menaklukkan kepadamu Tuhan. Tolonglah kepada kami semuanya satu demi satu, para hamba-hamba Tuhan, para warga MK, Mesbah Keluarga, yang saat ini tergabung bersama dengan hamba melalui Zoom meeting ini. Dan hamba percaya Tuhan, mereka yang juga akan mendengar rekamannya kemudian hari melalui YouTube, Engkau juga akan memberkati mereka semuanya. Layakkan sekarang ini kami mengurapi dahi kami dengan minyak urapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Bapak host, Bapak Handi, saya minta izin untuk melanjutkan dengan pengurapan minyak. Ya, terima kasih. Saudara siapkan minyak urapan saudara. Kita mohon supaya Roh Kudus mengurapi kita di dalam setiap kelemahan kita. Istimewa pada segmen terakhir dari khotbah saya, supaya kita bisa menaklukkan pikiran kita. Itu sebab kita membubuhkan minyak ini di dahi kita. Para kekasih, angkat tangan lebih dahulu, taruh tangan kiri pada jantung saudara, ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini hamba mohon kelayakan supaya hamba dibolehkan membubuhkan minyak ini pada kepala hamba, sehingga hidup hamba benar-benar takluk kepadamu, pikiran hamba disucikan, berkenan di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, saudara silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Aku diurapi, dibaharui dengan Roh Kudus-Nya, menjadi ciptaan yang baru, yang tidak mengecewakan Tuhan, tetapi yang menyenangkan dan membanggakan Tuhan. Dalam nama Yesus, hidupku sehari-hari dirubah sesuai dengan kehendak-Nya. Segala penyakit, penderitaan, kekurangan, kegagalan, kekhawatiran, dan semua duniawi dihancurkan dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara.